Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan LPTK Pelaksana Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 9 SMP Negeri Butung Ate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti dapat menjadi berkah dan yang dipelajari semoga cepat bisa. Silakan ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Belajar tentang beriman kepada hari akhir dan mengakhiri perbuatan ataupun hal-hal yang buruk. Ya, jadi beriman kepada hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Itu. Kemudian, apa tujuannya kita pelajari materi ini? Jadi tujuannya, sebagaimana bisa Bapak perhatikan, yang pertama, setelah kita belajar materi ini, anak-anak Bapak diharapkan bisa menjelaskan apa itu pengertian beriman kepada hari akhir. Kemudian, yang kedua, bisa menyebutkan apa saja macam-macam hari akhir dan apa tanda-tandanya. Ini tujuannya. Tujuan yang ketiga adalah mengilustrasikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Tujuan yang keenam, mendeskripsikan kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada hari akhir. Nah, inilah tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini. Kemudian nanti sistem belajarnya Bapak ingin dengan cara nanti kita berdiskusi dalam kelompok. Di sini Bapak sudah menyediakan video berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nanti ketika videonya diputar, mohon diperhatikan dengan baik, diamati dengan baik apa maksud daripada video tersebut. Karena video ini adalah ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Sebelum kita menonton video ini, silakan kita bagikan kelompok terlebih dahulu. Ya. Nanti setiap kelompok ada tugas masing-masing setelah menonton video. Nah, jadi sistemnya kita memperhatikan apa yang disampaikan dalam video, kemudian nanti
anak-anak Bapak diharapkan harus bisa mencermati isi video. Apa kaitannya dengan materi ajaran kita ini? Mungkin bisa dibagikan kelompok sekarang. Ya, sekarang sejenak kita memperhatikan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari yang berbahagia ini. Disimak baik-baik karena video ini nanti berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak di lembaran kerja nanti. Video memang ada bersuara ada tidak, cuma perhatikan saja apa yang disampaikan oleh video. Ya, baik. Ada diperhatikan semua tadi? Ada. Coba kelompok ini, kira-kira apa salah satu isi video tadi? Yang di video tadi, contohnya langsung tsunami. Kelompok dua bisa apa yang disampaikan dalam video tadi? Ada ke? Lupa. Coba kelompok ini banjir. Ada banjir, ada gempa, ada tsunami dan meletus gunung berapi. Baik. Jadi sekarang sebagaimana telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya video tadi adalah ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang silakan didiskusikan. Yang pertama kan tadi sudah diperhatikan apa yang disampaikan dalam video. Jadi istilahnya ada masalah-masalah tertentu, seperti ada banjir, ada puting beliung, ada gempa dan sebagainya. Setelah dilakukan identifikasi itu, nanti didiskusikan sama teman-teman. Kemudian kerjakan tugas di lembaran kerja yang telah Bapak sediakan. Bapak beri dulu. Baik, ini kelompok berapa tadi? Kelompok A. Coba dibaca apa tugasnya? Ya, coba langsung dibaca. Apa tugasnya? Yang ini? Membedakan kiamat sutra dan kiamat kubra. Ya, kemudian kedua? Menyebutkan contoh-contoh kiamat sutra dan kiamat kubra. Baik, kelompok
ada tugas. Silakan dilakukan diskusi. Nanti setelah ada hasilnya ditulis di kertas kantor. Ada pertanyaan? Ini gimana? Ada yang bertanya sebelum ya? Ya, kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Berapa udah? Berapa jam? Supaya waktunya terbatas. Berapa sih? Dah siap? Belum? Ya bahannya kan? Bahan ini biasanya sampai keluar. Contohnya ya. Dah siap, Muhammad ya? Cepat ya, 3 menit lagi udah kita tampil. Nah, nanti cuma 10 menit. Warning ada bantu kan? Kalau biasanya kan? Ya, maju ke depan nanti. Maju semua. Yang nanti ada nanti yang maju. Yang pertama, pengertian dengan pada yakin. Internet seluruh semesta. Nanti bisa disampaikan secara bahasa. Ini artinya semua isi dunia ini hancur semuanya. Belajar menjelaskan kan tidak apa-apa. Nah, bagaimana jelaskan?
silakan ditempel hasil kerjanya. Oke, untuk hantu mengganggu. Oh, kamu kayu belum, Bang? Sekarang saatnya mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok A. Coba siapa wakilannya? Siapa wakilannya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Pengertian iman kepada hari akhir. Secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala keisinya pada suatu saat nanti akan mengalami akhirat. Macam-macam kiamat. Kiamat kubra, kiamat kecil. Kiamat kubra, kiamat besar. Tanda-tanda kecil. Kiamat kecil. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Banyaknya terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Banyaknya jumlah kaum perempuan dan dibanding laki-laki. Fitnah yang merajalela dengan menimpa kehidupan manusia. Banyaknya jumlah pembunuhan disebabkan hal yang sepele atau kecil. 2. Tanda-tanda besar. Kiamat besar. Inilah hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan kufur dan murtad? Ya, apa dimaksud dengan kufur dan murtad? Coba silakan kelompok A. Kufur adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan murtad adalah keluar dari Islam. Ya, berarti yang jawab dari kelompok A, kufur berarti orang yang ingkar kepada Allah. Baik, ada pertanyaan lain? Ada, silakan. Ini ada pertanyaan lagi nih, teman-teman. Dari kelompok C ingin bertanya kepada kelompok A. Coba teman-teman sebutkan contoh kiamat kubra dan kiamat kubra. Ya, contoh kiamat kubra dan kiamat kubra. Siapa yang tahu ya? Tadi Muhammad Nafiah sudah. Coba Bapak ingin teman lain. Coba, Pak Wali. Apa jawabannya? Pertanyaannya tadi? Apa pertanyaannya? Coba teman-teman sebutkan contoh-contoh kiamat kubra dan kiamat kubra. Ya, contoh-contoh kiamat kubra dan kiamat kubra. Silakan. Titik, banjir, meninggal seorang, gempa bumi, gunung meletus, Ya. dan tsunami dan sebagainya. Ya. Contoh kiamat besar, hancur seluruh alam semesta. Ya. Berarti sudah terjawab ya. Contoh kiamat kecil, misalnya apa saja tadi? Banjir, bagi. Orang, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Ya, kalau tidak, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok A.
sekarang kelompok B. Siapa yang maju? Ayo tangannya. Silakan. Contoh bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi. 1. Bukti akal. A. Allah sebagai pencipta langit dan bumi seisinya telah menciptakannya pertama kali. Allah mampu menciptakan pertama kali, tentu mampu pula untuk menghidupkannya kembali. B. Bumi yang kering dan tandus akan hijau kembali dan tumbuhan yang mati akan bergerak subur setelah disirami hujan. Kisah-kisah kaum terdahulu. A. Ketika kaum Musa berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak akan percaya dengan risalah yang dibawa Musa sampai mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Berjumlah ribuan orang. Allah mematikan mereka lalu menghidupkan kembali. Ya. Inilah teman-teman hasil kerja kami. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan silakan. Cuci tangan dulu baru bilang assalamualaikum yang sopan ya. Assalamualaikum, mau bertanya apa baru ditanyakan. Silakan. Dari kelompok mana? Ya, silakan. Dari mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A ingin menanyakan kepada kelompok B, apa yang teman-teman ketahui tentang alam barzakh? Ya, alam barzakh. Silakan kelompok B. Alam barzakh. Baik, kami ingin menjawab dari pertanyaan kelompok A. Alam barzakh yaitu alam kubur. Ya, alam barzakh yaitu alam kubur. Sudah terjawab. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tampil kelompok C? Ada? Kelompok C ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada lagi ditutup terus. Demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan untuk kelompok C. Siapa yang mewakilinya? Siapa kelompok C ya silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menanyakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kita semua. Masing-masing presentasi Bapak lihat lumayan baik ya, malah sangat baik. Cuman tidak tahu kenapa Bapak lihat masih ada yang malu-malu. Dia kalau kita diskusi tidak usah malu-malu, sampaikan dulu apa yang kita ketahui dan apa yang ingin ditanyakan. Karena dalam belajar tidak ada istilah salah dia, makanya jangan takut. Baik. Sebelum kita ambil kesimpulan, ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik, coba perhatikan sedikit Bapak semuanya. Berarti kegiatan kita hari ini tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, jadi setelah kita diskusi bersama, dapatlah kita ketahui bahwa beriman kepada hari akhir itu berarti meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa pada suatu saat nanti semua dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Itulah namanya hari kiamat. Namun kiamat ini dia ada berapa macam? Ada dua. Apa saja? Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kalau kiamat sugra apa? Kiamat kecil. Kecil. Contohnya? Seperti Ada longsor, banjir, banjir, apa lagi? Tsunami.
cuma sebagian, itu artinya kiamat kecil. Mana yang dikatakan kiamat besar? Yang terjadi di suatu saat nanti, semua alam semesta dan seisinya, baik manusia, binatang, hewan dan segalanya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zalzalah. Ya, oke, bisa dicari ayatnya. Zalzalatil ardu bil zalzalah wa aqalatil ardu asqala wa qala al-insanu yauma idin yasbunnasu liyurau. Itu bisa ya. Itu ayat, salah satu ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Nah, kemudian kiamat itu ada tanda-tandanya. Bagaimana kita tahu bahwa kiamat itu pasti terjadi? Bagaimana kita meyakini? Kita dapat berpikir. Misalnya, secara logika, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan sesuatu apa tidak? Apa contohnya? Menciptakan manusia? Dapat mengambil kembali tidak? Ada manusia yang kekal? Tidak ada. Apalagi buktinya? Contohnya bumi ini bisa dibuat kering oleh Allah, bisa juga dibuat basah. Ada hujan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada air dan sebagainya. Kalau contoh yang terdahulu apa? Menyangkut dengan hari kiamat ini. Nah, seperti yang disampaikan kelompok B tadi, bahwasanya ketika kaum Nabi Musa bertanya, di mana Allah itu? Berarti Allah langsung menampakkan diri yang bisa dilihat dengan mata. Kemudian ada contoh lagi, ada kaum yang pergi dari kampung, takut meninggal, itu betul. Takut meninggal dalam kampungnya. Tapi ternyata seketika Allah mematikan mereka semuanya, namun menghidupkan kembali. Itu merupakan satu bukti. Makanya kesimpulan kita ya, artinya kita mesti yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sebagaimana bukti yang telah diuraikan oleh kelompok B tadi. Sekarang kita kembali lagi ke video. Siapa yang masih ingat contoh-contoh yang ditampilkan di video tadi? Rizka ingat nggak apa contohnya? Tanah longsor. Tanah longsor itu dapat menimbun rumah, menimbun orang, atau biasa saja ya? Sampai ada yang meninggal. Sekarang kita kaitkan dengan daerah kita di sini. Kita di Gunung Atin, gunungnya semua tinggi-tinggi. Seandainya suatu saat Allah berkehendak hancur gunung. Seandainya gunung itu turun, hilang tak penduduk kita? Hilang. Berarti dari situ kita bisa meyakini bahwa itu akan benar-benar terjadi. Makanya ada suatu kisah menyatakan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat itu? Coba ayat ini diperhatikan. Nabi tidak menjawab kapan terjadi kiamat. Tapi apa juga? Nabi malah bertanya balik, wahai sahabatku, tadi menanyakan kapan terjadinya kiamat. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, apa yang telah mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Berarti Nabi sendiri tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Cuma menyampaikan saja kepada kita sebagai umatnya, sudah siap tidak kita menghadapi hari kiamat? Karena setelah hidup di dunia, kita nanti akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Begitu ya. Ada yang selama-lamanya nggak itu? Tidak. Atau nggak ada meninggal gitu? Ada? Tidak. Semuanya pasti meninggal. Ketika waktu saatnya semua kita pasti meninggal. Setelah itu kemana dibawa kita? Ke alam kubur. Nah, itulah tadi pertanyaan kelompok A, apa yang dimaksud dengan alam banda pada kelompok B.
kelompok B tadi ya. Itu alam kubur. Setelah alam kubur kita bangkit. Hari bangkit lagi. Setelah bangkit semuanya berkumpul di padang mahsyar. Yang akhirnya disebut dengan yaumul mahsyar. Dari situ kita pergi lagi. Dihitung amalan kita. Atau yang disebut dengan yaumul hisab. Berarti itulah materi kita berkaitan dengan hari kiamat. Maka dari sini Bapak mengharap supaya anak Bapak meningkatkan keimanan bahwasanya beribadahlah kepada Allah, karena apa yang kita buat di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Betul ya betul, jangan pula. Makanya jangan main-main di sekolah. Tiada pergi sekolah, sholat tidak sampai, pergi mengaji ke pesantren tidak sampai. Itu tidak betul. Nanti kita akan melihat nanti di hari kiamat, dinampakkan semua apa yang kita kerjakan. Jadi baiklah, berhubung waktu tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan di ke depan dan juga kembali. Mudah-mudahan Bapak berharap apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Harapan Bapak supaya tingkatkan belajar di rumah. Sampai di rumah belajar, jangan belajar di sekolah saja. Karena tanpa belajar mustahil kita jadi orang pandai. Baik, berhubung waktu yang memisahkan kita, maka kegiatan kita pada hari ini kita pada sampai di sini. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah supaya apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah bagi kita. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Jaga kesehatan, berlakukan 3M. Apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, COVID-19 ini segera minggat dari negara yang kita berada ini. Dari Bapak, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesilapan dan kesalahan, Bapak berharap agar diperbanyak maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.